Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosepin Elizabeth Sitorus. Nah, di sini saya akan membahas tentang manusia purba di Indonesia. Nah, kalian udah pernah nonton belum Jurassic Park? Itu loh, film tentang kebun binatang yang satuannya bukan binatang biasa. Nah, tapi dinosaur. Nah, kalau kamu sudah nonton, kamu pasti udah lihat belum? Kamu pasti udah lihat banyak adegan filmnya tentang penemuan fosil-fosil dinosaurnya yang dianggap sebagai hewan purba. Nah, jadi kalau dinosaur itu kan masuknya hewan purba nih. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau manusia itu ada versi purbanya loh. Kebetulan banget nih, ternyata ada cukup banyak loh fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Oke, kita bahas ya. Nah, di berbagai belahan bumi telah ditemukan beberapa fosil manusia purba. Tapi ada yang spesial nih kalau buat negara kita. Ternyata di Indonesia udah ditemukan 8 macam fosil manusia purba. Nah, dari 8 fosil ini masing-masing memiliki penamaan dan ciri khasnya tersendiri, guys. Nih, buat nama-namanya kita cek, kita bahas. Nah, 8 jenis manusia purba di Indonesia. Yang ada yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua, Meganthropus mojokertensis. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Yang keempat, Pithecanthropus solensis. Yang kelima, Homo wajakensis. Yang keenam, Homo floresiensis. Yang ketujuh, Homo solensis. Yang kedelapan, Homo sapiens. Dari lihatnya namanya sih agak kedengaran ya guys, agak sama. Kalau kamu jeli, aku yakin kamu pasti bisa bedain antara beberapa fosilnya. Cuma lihat dari namanya aja. Kalau kamu belum tahu semuanya, jangan khawatir ya. Nih, aku jelasin semuanya satu-satu. Oke. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang berarti manusia, paleo yang artinya tua, dan Javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus bukan berarti mereka dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa ya guys. Nah, tapi karena ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koningswell pada tahun 1936 sampai 1941. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, tonjolan kepala tajam ke belakang. Nah, yang kedua, kening menjorok ke depan. Yang ketiga, tulang pipi tebal. Yang keempat, rahang tegap dan geraham besar. Yang kelima, tidak memiliki tulang dagu. Yang keenam, tingginya mencapai 2,5 meter. Nah, untuk yang kedua, ini. Sekarang kita masuk ke kategori Pithecanthropus ya. Ada yang namanya Pithecanthropus mojokertensis, yang berarti manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithekos, yang artinya kera, dan anthropos, yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadi dinamainya Mojokertensis. Nah, kalau ini tingginya nggak setinggi Meganthropus sih, yang katanya bisa di atas 2 meter tingginya. Kalau mereka cuman kisaran 165 sampai 185 meter. Nah, fosil manusia purba ini juga ditemukan oleh von Koningswell pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua loh usianya. Nah, kita akan masuk ke 3. Pithecanthropus erectus. Nah, lalu berikutnya masih di kategori yang sama nih. Ada Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak.
Kalau ini ditemukannya oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 ya guys, di Lembah Bengawan, Solo, Jawa Tengah. Nah, ada yang keempat, Pithecanthropus solensis. Terakhir, untuk yang ketiga dari kategori Pithecanthropus, ada yang namanya Pithecanthropus solensis. Nah, ini ditemukan oleh von Koningswell pada tahun juga nih bareng kawan-kawannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Buat yang udah nebak, bener banget nih. Kata solensis yang artinya solong. Nah, jadi kalau diartikan, Pithecanthropus solensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Nah, untuk yang ciri-ciri dari Pithecanthropus, ini manusia purba nih. Yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis. 1. Kening tebal dan menonjol. 2. Tidak memiliki tulang dagu. Yang ketiga, alat pengunyah kuat. Nah, untuk yang kedua, Pithecanthropus erectus. Yang pertama, tidak memiliki dagu. Kedua, hidung lebar dan leher tegak. Yang ketiga, rahang menonjol ke depan. Nah, Pithecanthropus soloensis. Nah, ciri-cirinya tengkorak lonjong, tebal dan padat. Yang kedua, rongga mata sangat panjang. Nah, untuk yang kelima, nah, Homo wajakensis. Kali ini kita masuk ke kategori ketiga nih. Kategori Homo yang artinya manusia. Jadi sebutannya bukan manusia kera lagi ya. Yang pertama ada Homo wajakensis yang artinya manusia dari Wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di Wajak, Jawa Timur oleh von Richthofen pada tahun 1889. Nah, fun fact-nya, fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia loh guys. Nah, yang keenam, Homo floresiensis. Nah, ada Homo floresiensis yang artinya manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown dan Mike Schumacher pada tahun 2003 loh guys. Jadi masih agak anget nih dibanding yang lain. Penemuannya sempat jadi obrolan juga loh para ahli karena dibilang bisa jadi Homo floresiensis. Inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tapi uniknya, beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hobbit loh guys. Karena tingginya cuma 1 meter saja. Nah, yang ketujuh, Homo soloensis. Yang ketiga, ada yang namanya Homo soloensis, yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh von Koningswell, Gerhard, dan Opernot pada tahun 1931 sampai 1933. Nah, ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama solensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya. Jangan sampai tertukar ya, guys. Karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri-ciri yang berbeda juga. Nah, yang terakhir, Homo sapiens. Homo sapiens yang berarti manusia cerdas atau bijaksana. Ini diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Nah, untuk Homo sapiens ini sebenarnya kategori umumnya gitu, guys. Homo sapiens ini adalah nama spesiesnya. Sedangkan Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis adalah subspesiesnya. Jadi ketiganya termasuk sebagai Homo sapiens juga ya. Hanya saja masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Oke. Nah, di sini kita kan sudah membahas tentang yang ke-8 yaitu. Nah, untuk homonya ini jangan salah ya guys. Ini kan tentang manusia. Oke. Homo wajakensis, manusia dari Wajak ini yang pertama. 1. Volume otaknya 1630 cc. Nah, yang kedua tinggi sekitar 170 cm. Nah, yang kedua wajah datar dan lebar. Yang keempat memiliki tengkorak
rahang atas dan bawah, tulang paha dan kening. Untuk yang kedua, Homo floresiensis. Yang pertama, tengkorak kecil. Yang kedua, tinggi rata-rata 105 cm. Nah, yang ketiga, dahi sempit dan tidak menonjol. Yang keempat, rahang menonjol. Nah, yang ketiganya, Homo saulensis. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, volume otaknya 1000 sampai 1300 cc. Nah, yang untuk keduanya, tinggi mencapai 200 cm, 210 cm. Nah, untuk yang terakhir, Homo sapiens. Volume otaknya sekitar 1300 sampai 1450 cc. Nah, yang kedua, tingginya mencapai 210 cm. Nah, yang ketiga, beratnya mencapai 150 kg. Nah, oke guys, itu semua adalah fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ya, perlu diingat juga nih, bukan berarti manusia purba cuma ada di Indonesia saja loh. Karena karena bahasan kita untuk manusia purba saja. Jadi, cuma ini aja ya saya bahas. Nah, jikalau ada salah kata ataupun salah mengucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.